Gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur menjadi duka menjelang penghujung tahun 2022. Gempa dengan kekuatan yang relatif tidak terlalu besar ini secara mengejutkan menyebabkan kerusakan yang parah dan ratusan korban jiwa. Apa yang menyebabkan gempa Cianjur ini begitu merusak? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Rahma Hanifah, peneliti dari Pusat Riset Kegempaan Geologi BRIN. Selamat malam, Bu Rahma. Selamat malam Kak David, selamat malam. Ya, baik. Bagaimana kabar? Sehat? Berduka cita. Ya, Alhamdulillah sehat. sehat, baik. Ya, kita turut berduka Berduka cita, cita betul buat sekali. para korban di Cianjur. Ya, sama-sama Bu, karena memang ini sangat miris sekali, 268 orang meninggal dunia dan banyak yang kehilangan rumah. Dan ini menandakan bahwa gempa ini begitu merusak. Apa sebenarnya yang menyebabkan gempa di Cianjur ini begitu merusak, Bu? Ya, terima kasih. Jadi kalau dugaan kami gempa ini cukup merusak itu karena dua hal. Yang pertama, ini saya juga mohon maaf sebelumnya mungkin terkesannya agak ini ya, agak kurang berempati dalam kondisi seperti ini. Komentarnya kok ya karena bangunannya gitu, karena memang gempa itu bukan gempanya semata tetapi bangunannya juga yang kalau misalkan bangunan ini rentan terhadap goncangan gempa maka dia juga akan sangat mudah untuk rubuh. Nah kalau kita melihat di video ini mungkin kita bisa mengamati ada rumah yang dia rusak tetapi mungkin ada rumah lainnya juga yang tidak rusak gitu. Nah itu yang sebenarnya perlu kita pelajari juga dan perlu kita lihat bagaimana bangunan-bangunan itu ada yang bisa tetap berdiri. Nah itu kita bisa belajar dari situ supaya nanti bangunan-bangunan kita ke depannya bisa lebih kuat lagi terhadap goncangan gempa. Kita sudah ada beberapa kali pengalaman ya memang di Indonesia, di Jawa mungkin kualitas bangunan dan mungkin kita membangun bangunannya masih kurang memperhatikan aspek-aspek bangunan tahan gempa. Nah itu yang rasanya menjadi sangat penting sekali untuk kita bisa memperkuat bangunan kita baik dengan kode bangunan yang terakhir ataupun secara tradisional dan kearifan lokal. Juga bangunan-bangunan Indonesia itu sebetulnya yang asli Indonesia itu sebetulnya tahan terhadap goncangan gempa. Aspek yang kedua adalah aspek kondisi geologi setempat, di mana di daerah Cianjur ini yang berada di kaki gunung ya, dia tersusun dari endapan kuarter, yaitu ada deteksi api, lava, dan tuh dari batuan gunung api muda. Nah, kondisi geologi ini kemudian mengakibatkan goncangan gempanya itu bisa teramplifikasi atau menjadi lebih kuat daripada yang terasa sebelum yang harusnya terasa. Ibaratnya kayak digoncang di atas bubur. Kalau digoncang di atas bubur itu kan kita akan merasakan goncangan yang lebih kuat gitu. Jadi ini juga menjadi aspek kenapa goncangannya jadi terasanya lebih kuat dan akhirnya menimbulkan lebih banyak kerusakan di daerah Cianjur. Selain itu juga karena Cianjur berbukit-bukit, akhirnya ada secondary, ada kolateral bahayanya juga, yaitu dari beberapa titik longsor yang terjadi di Cianjur. Nah, ya kita melihat bahwa memang tadi juga sempat dibicarakan juga bahwa rumah yang tidak kokoh atau dasarnya, fondasinya tidak kuat, maka itulah yang berpotensi hancur ya Bu ya. Dan justru rumah yang rubuh itulah yang kemudian menjadi bencana bagi orang yang tinggal di dalamnya dan akhirnya bisa menewaskan banyak orang. Dan namun kan memang ini mesti ada proyek panjang lagi yang Pak Jokowi juga sampaikan tadi, akan ada pembangunan lagi untuk rumah-rumah yang anti gempa. Nah seberapa quality yang harus dibuat oleh pemerintah ketika harus membangun kembali rumah anti gempa, atau masyarakat lah begitu untuk membangun rumah anti gempa, yang seperti apa yang harus mereka materialnya yang mereka buat begitu. Karena kan ini terjadi 20 tahun sekali menurut beberapa penelitian, dan tadi juga BMKG juga menyampaikan ada terjadi 20 tahun sekali. Nah ini kan dan kita tidak tahu kapan juga persisnya terjadi gitu. Sementara biaya untuk membangun rumah-rumah dengan anti gempa itu kan cukup besar. Lalu bagaimana harus membangunnya dengan tepat gitu bagi masyarakat Indonesia yang ada di Cianjur? Ya jadi kebetulan saya bukan orang teknik sipil, jadi tidak bisa terlalu teknis untuk membahas seperti apa bangunan yang tahan gempa, tapi mungkin sebagai bagian dari
masyarakat ya, apa nih yang perlu diperhatikan itu Mungkin dari misalkan sisi dari guncangannya Bu, karena kan guncangannya cukup besar. Maksud saya tuh magnitudo 5,6 ini menghancurkan begitu banyak. Tapi kurang lebih yang seperti apa yang harus supaya tetap tahan dengan 5,6 magnitudo begitu? yes. Atau sampai Jadi seberapa? kalau 5,6 magnitudo itu kan dia bicara kekuatan gempanya. Sedangkan yang perlu kita perhatikan juga adalah intensitas gempanya berapa ini di daerah yang akan mengalami goncangan tersebut. Intensitas itu bicara dengan kekuatan goncangan yang mungkin terjadi. Nah, biasanya bangunan yang tahan gempa itu dia kuat sampai intensitas 6. Di luar negeri juga sama seperti itu, sampai intensitas 6, intensitas 7 itu mestinya bangunan itu masih bisa Dengan bertahan. kedalaman? Artinya pada kedalaman berapapun. Jadi kalau intensitas itu bicara goncangan yang kita rasakan di permukaan, Pak. Bisa jadi misalkan gempanya terjadinya di selatan Jawa, magnitudonya 7 misalkan. Intensitas yang kita rasakan di Pangandaran atau di Cianjur itu 6. Jadi kalau intensitas bicaranya goncangan yang bisa kita rasakan, sedangkan magnitudo itu bicara kekuatan gempanya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah intensitasnya goncangan yang mungkin dialami di wilayah kita. Biasanya bangunan yang didesain tahan gempa itu bisa mengantisipasi sampai intensitas 6. Jadi kalau misalkan hari ini tadi pemodelan pertama BMKG mengeluarkan peta intensitas 6, artinya kalau bangunan tersebut baik, dia masih bisa berdiri, masih bisa bertahan, tidak langsung rubuh ya. Jadi kalau konsep bangunan tahan gempa itu kan dia bukan yang tidak akan rusak, dia diperkenankan rusak tetapi tidak seketika rubuh gitu. Jadi orang masih bisa evakuasi keluar. Nah, itu konsep rumah tahan gempa. Nah, mestinya kita paling enggak kalau intensitas 6 itu kalau kita memodelkan dari PUSGEN ya, Pusat Studi Gempa Nasional, di Indonesia ada 295 sesar aktif dan kita sudah menghitung juga potensi goncangan gempa yang mungkin terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kita coba overlaykan juga dengan jumlah penduduk di Indonesia. Jadi sebenarnya ada lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang bisa mengalami gempa intensitas 6 dalam masa hidupnya. Artinya itu rata-rata di yang ring of fire ya? Iya, karena kita berada di ring of fire. Jadi mau kita rumah di Cianjur, mau kita rumah di Bandung, mau kita rumah di Maluku, di Sumatera, itu Jakarta bisa jadi begitu bagaimana? Jakarta juga termasuk. Jadi Jakarta juga bahkan abad ke-18, abad ke-17 itu pernah mengalami gempa dengan magnitudo 7. Jadi kalau magnitudo 7 dengan intensitasnya 7 atau 8 kan lebih besar lagi ya. Nah itu kita harus bisa ya. Berita bagusnya adalah rumah itu bisa didesain tahan terhadap intensitas 6. Oke, saya kembali sedikit lagi sebentar, balik lagi sedikit. Anda tadi katakan bahwa rata-rata ini semua ada di intensitas 6 begitu. Artinya semua berpotensi mengalami gempa yang dengan daya rusak yang sama seperti yang di Cianjur begitu ya. Nah, iya betul. Tapi di Cianjur ini sedang BMKG sedang melakukan penyelidikan ulang apakah betul intensitasnya 6 atau jangan-jangan intensitasnya lebih dari 6 karena kondisi tanahnya tadi itu. Jadi mungkin kondisi tanahnya juga berpengaruh sehingga intensitasnya sebenarnya bukan 6 tapi dia 7 atau 8. Nah, kalau terhadap intensitas 6 mestinya rumah-rumah kita bisa berdiri. Mungkin nanti bisa diperhatikan juga rumah yang itu ada rumah yang sebelahnya rusak, sebelahnya tidak rusak gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat, rumah yang tidak rusak itu bagaimana dia bisa tidak rusak. Baik, jadi dalam membangun rumah juga harus perhatikan betul ini mengenai kekuatan untuk menghadapi intensitas 6. Ya, paling tidak untuk di intensitas 6. Lalu kemudian tadi Anda sempat menyebutkan juga bahwa untuk magnitudonya nggak ada perbedaan antara kedalamannya begitu. Tapi sementara tadi kan juga ada yang dari 2 km baru saja terjadi sekitar 1 jam yang lalu begitu, dan itu terasa sangat besar, magnitudonya kecil. Nah, ini apakah ada perbedaan yang dangkal dengan yang dalam begitu? Iya, jadi kalau secara konsepnya semakin dekat kita dengan sumber gempa, maka semakin besar goncangan yang akan kita rasakan. Artinya kalau kita merasakan gempa di bawah dengan kedalaman 2 km dengan kedalaman 10 km, pasti yang kedalaman 2 km akan terasa lebih besar. Kalau dengan kedalaman 50 km misalkan pasti yang kedalaman 2 km juga akan lebih besar. Tetapi yang menentukan itu pertama lokasi, seberapa dekat dan besarnya seberapa besar. Kemudian hal yang kedua adalah kondisi tanahnya. Kalau kita dengan kondisi tanah yang serupa, maka semakin jauh kita akan merasakan goncangan semakin mengecil.
Tetapi kalau tanahnya ternyata ada tanah lunak yang kita temui, nah di bagian tanah lunaknya walaupun agak lebih jauh bisa jadi kita merasakan intensitas yang lebih besar. Jadi kalau secara umum tentunya kita semakin dekat dengan pusat gempa, kita akan merasakan goncangan yang lebih besar. Semakin jauh akan merasakan goncangan yang lebih kecil. Tetapi kalau ada situasi kondisi tanah yang lunak, maka di daerah kondisi tanah lunak tersebut kita bisa merasakan goncangan yang agak lebih besar. Baik, kalau tadi sempat terjadi gempa di kedalaman 2 km dengan magnitudo 2,9. Haruskah masyarakat setempat kemudian harus menyingkir dari sana lebih jauh lagi dari wilayah titik gempa tersebut atau bagaimana? Iya, jadi kalau gempa itu kan dia memang bukan titik tetapi dia zona ya. Jadi mungkin dalam satu kawasan ini sekarang sedang tersebar banyak sekali gempa-gempa susulan yang terjadi. Rasanya tidak perlu kemudian pindah jauh, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi rumahnya sekarang seperti apa. Kalau misalkan rusak kan jelas kita tidak bisa kembali lagi. Kalau rumahnya agak miring, itu hati-hati, takutnya nanti ada gempa susulan malah dia jadi roboh. Nah, artinya memang yang penting kita berada di tempat yang terbuka kalau tidak bisa kembali ke rumah untuk sementara waktu. Jadi nggak perlu sampai mengungsinya sangat jauh ke luar kota, cukup apabila kita berada di ruang yang terbuka dan insya Allah tidak apa-apa. Tapi mungkin ada hal-hal lainnya juga ya yang perlu diperhatikan, akses ke air, akses ke listrik, nanti juga mungkin perlu diperhatikan sehingga nanti bisa cukup nyaman untuk para pengungsi. Kalau belajar dari apa yang disampaikan oleh beberapa peneliti sebelumnya, ada yang disebut dengan karakter sesar Cimandiri. Ini seperti apa sebenarnya karakter dari sesar Cimandiri ini? Ya mungkin serupa dengan yang disampaikan. Jadi sesar Cimandiri ini sesar yang memanjang sepanjang 100 km. Mungkin tadi di awal ada dibagi beberapa segmen ya. Kalau saya mengacunya ke Pusat Studi Gempa Nasional karena saya terlibat di dalam timnya. Kalau di situ kita membagi ke dalam 3 segmen dari Pelabuhan Ratu sampai ke Raja Mandala. Segmen yang pertama segmen Cimandiri, kemudian ada segmen Nyalindung Cibeber dan ada segmen Raja Mandala. Dan karakteristiknya ini dia cukup bervariasi juga dan itu masih sedang diteliti sebetulnya seperti apa mekanismenya. Tapi untuk di bagian Cimandiri ini memang dia bisa mencapai magnitudenya bisa mencapai 7 dan pernah terjadi gempa magnitudo 7 tahun 1900 di segmen. Baik, itu jadi, sampai 7 potensinya? Iya, potensinya sampai 7. Di kedalaman? Jadi akan jauh lebih besar. Kedalamannya kurang lebih sama 10 sampai 20 km. Ya, sampai 20 km yang maksimal. Iya. Jadi memang dangkal kalau di Cimandiri. Wow. Oke. Dan ini memang terjadi 20 tahun sekali begitu? Nah, jadi siklus gempa itu dia kalau misalkan gempanya lebih kecil, siklusnya akan semakin sering. Kalau gempanya lebih panjang, siklusnya akan semakin panjang. Contohnya di Palu. Kalau di Palu kita mengukur pergerakan dari sesar Palu itu dia 5 cm per tahunnya. Dari 5 cm per tahun ini, maka perulangannya setiap 100 tahun sekali. Nah di Cimandiri, karena pergerakannya cukup bervariasi, sebetulnya kita juga masih dalam proses meneliti dia perulangan itu akan seberapa sering. Tetapi kalau magnitudo 7 dia nggak akan 20 tahun sekali. Jadi kalau magnitudo 7 itu biasanya paling cepat juga 100 tahun sekali baru akan terjadi lagi. Nah kalau yang 20 tahun sekali itu bisa jadi yang gempa magnitudo 5 tadi itu ya, kalau 5 ke atas, dulu juga tahun 80-an ya, pernah ada gempa magnitudo 5, nah kalau magnitudo 5 itu bisa 20 tahun sekali, tapi kalau magnitudo 7 itu biasanya paling nggak dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk nanti dia bisa melepas. Berulang lagi, baik. Terima kasih Bu Rahma Hanifah, peneliti dari Pusat Riset Kegempaan Geologi BRIN. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Breaking News MNC News. Selamat malam dan salam sehat selalu.